Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan untuk kita semua. Dewan Juri yang terhormat, perkenalkan, kami dari tim RA Kartini dengan saya Ryan Alif Syaputra sebagai pembicara pertama, Andriani Cindy Sitio sebagai pembicara kedua, dan Iona Fariah Odila sebagai pembicara ketiga. Pada perdebatan kali ini, kami akan membawa stance pro terhadap mosi penghapusan subsidi BBM guna mendukung net zero emission. Selamat menyaksikan. Salus Populi Suprema Lex Esto, keselamatan rakyat adalah hukum yang paling tinggi. Dewan Juri yang terhormat, dilansir dari Global Carbon Project, tingkat karbon di Indonesia sangatlah tinggi. Dan salah satu sektor penyumbang karbon terbesar adalah kendaraan pribadi yang menyumbang 145 juta ton karbon per tahunnya. Tingginya emisi karbon dapat menimbulkan implikasi lanjutan berupa rusaknya lingkungan dan pemanasan global. Hal tersebut menimbulkan urgensi untuk mengurangi emisi karbon sesegera mungkin. Untuk menjawab urgensi tersebut, Indonesia telah berkomitmen untuk mendukung net zero emission atau NZE melalui ratifikasian Paris Agreement yang menjadi UU nomor 16 tahun 2016. Sejauh ini, pemerintah juga sudah melakukan beberapa upaya seperti pengesahan Permen ESDM tentang penetapan ambang batas emisi gas buang kendaraan bermotor. Namun, nyatanya mekanisme tersebut belum bisa menurunkan emisi karbon secara signifikan. Berangkat dari permasalahan tersebut, kami dari Tim Pro menyatakan mendukung mosi penghapusan subsidi BBM guna mendukung NZE dengan tujuan mencapai NZE secara terukur melalui cara penggeseran pola penggunaan energi dari energi fosil ke energi yang terbarukan dengan target mencapai net zero emission pada tahun 2060. Dewan Juri, untuk mencapai tujuan tersebut, kami memproposalkan beberapa mekanisme. Yang pertama, menghapus subsidi BBM dan kompensasi BBM secara gradual, bertahap, dan terukur sehingga dapat mengurangi konsumsi BBM di masyarakat dan menjaga daya beli masyarakat terhadap kebutuhan pokok supaya tidak berubah secara drastis. Yang kedua, pemberian BLT bagi golongan masyarakat yang berhak agar daya beli masyarakat masih bisa ditopang. Dan yang ketiga, pengalokasian subsidi BBM terhadap pembiayaan reformasi EBT untuk membangun lebih banyak sumber energi yang lebih hijau, seperti pembangkit listrik non-batubara dan infrastruktur kendaraan umum, serta kendaraan listrik. Dewan Juri masuk ke poin justifikasi. Mengapa penghapusan subsidi BBM dibenarkan dalam sisi yuridis? Dewan Juri, meskipun kewajiban pemerintah untuk memberikan subsidi BBM secara implisit tertera dalam putusan MK nomor 02 tahun 2003 terhadap UU Migas, namun putusan tersebut sudah tidak relevan karena pada saat itu BBM menjadi sumber utama energi masyarakat dan tidak ada substitusinya. Sedangkan dalam mekanisme kami, pada saat ini sumber utama energi masyarakat akan beralih pada EBT yang akan menjadi substitusi dari BBM. Sehingga putusan MK tersebut dalam dunia kami sudah tidak relevan. Selain itu, justifikasi pengalokasian subsidi BBM terhadap EBT diperkuat dengan pasal 7 ayat 2 UU Energi yang hanya mewajibkan subsidi energi, bukan BBM. Saya, sebagai pembicara kedua, akan melanjutkan bangunan argumentasi yang telah disampaikan oleh pembicara pertama kami. Masuk kepada bangunan argumentasi yang pertama, mengapa penghapusan subsidi BBM menjadi cara yang paling tepat untuk mendukung net zero emission? Dewan Juri pemerintah telah berkali-kali melakukan program pengurangan emisi karbon seperti dengan pembangunan jaringan gas rumah tangga dan campuran bahan bakar nabati ke solar. Namun nyatanya Dewan Juri, masyarakat masih belum dapat lepas dari ketergantungannya terhadap konsumsi BBM. Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya konsumsi Pertalite hingga 16,8 juta kiloliter dan solar hingga 9,9 juta kiloliter per Juli 2022. Dari data tersebut dapat kita pahami, sebaik apapun infrastruktur EBT yang dibangun, tidak akan bisa membuat masyarakat beralih menggunakan EBT apabila harga BBM masih terjangkau. Pertanyaan yang mungkin muncul, mengapa kalau subsidi BBM dihapus dan harganya tidak terjangkau lagi akan efektif menurunkan konsumsi BBM? Buktinya, dalam kondisi solar dan Pertalite yang masih disubsidi, namun harganya naik per 3 September 2022, konsumsinya bisa menurun hingga 13%. Bayangkan apabila subsidi BBM dihapus, maka penurunan konsumsi BBM akan signifikan dan mudah mengajak masyarakat beralih ke kendaraan listrik sehingga net zero emission dapat tercapai.
Masuk kepada bangunan argumentasi yang kedua, mengapa pemberian subsidi BBM akan membatasi ruang gerak pemerintah untuk mendukung net zero emission? Subsidi BBM memakan anggaran belanja yang sangat besar, yaitu sebesar 266 triliun ditambah 83,8 triliun kekurangan yang belum dibayarkan kepada Pertamina. Padahal Dewan Juri secara praktik, subsidi BBM tidak pernah menjangkau sasarannya, sehingga hanya akan mempersempit ruang fiskal untuk mencapai net zero emission. Faktanya, 90% dana subsidi BBM dinikmati oleh masyarakat ekonomi 4 desil teratas. Kalaupun nantinya tim kontra datang dengan mekanisme subsidi BBM tertutup, Dewan Juri wacana subsidi BBM tertutup sudah ada sejak rezim Soeharto, dan dalam Undang-Undang 30 2007 tentang energi pun sudah mengatur bahwa subsidi diberikan pada golongan masyarakat miskin. Namun 15 tahun berlalu, subsidi tertutup tetap jadi wacana. Oleh karena itu kami tim pro hadir dengan mekanisme yang lebih progresif, di mana tidak hanya subsidi tertutup saja yang hendak dicapai, tapi juga shifting objeknya subsidi dari BBM ke energi yang lebih ramah lingkungan. Bayangkan apabila dana subsidi BBM dilakukan refocusing dan realokasi ke proyek pembangunan EBT, maka pemerintah memiliki ruang gerak yang lebar untuk memaksimalkan proyek net zero emission. Bangunan argumentasi kami yang ketiga, mengapa kalau negara kita masih bertahan dengan subsidi BBM akan menimbulkan efek domino? Mengenai hal ini, saya akan jelaskan dalam 3 perspektif. Yang pertama, ekonomi. Dampak jangka panjang keekonomian adalah berkurangnya spending negara untuk komoditas yang lebih memberikan kepastian aksesibilitas dan juga harga yang lebih stabil. Hal ini dikarenakan BBM merupakan komoditas yang tidak terbarukan dan juga subsidi diberikan berdasarkan fluktuasi harga pasar, sehingga burden efek paling dirasakan pada sektor ekonomi karena sewaktu-waktu dana APBN dapat membengkak drastis mengikuti fluktuasi harga pasar. Perspektif 2, lingkungan. Secara umum, dampak emisi karbon adalah perubahan iklim yang membahayakan kelangsungan hidup dan menimbulkan economic loss. Bappenas memperkirakan dampak iklim membuat kerugian mencapai 544 triliun. Secara rinci, 4 sektor prioritas mengalami kerugian yang cukup signifikan. Yang pertama, sektor pesisir, yang kedua, pertanian, yang ketiga, kesehatan, dan yang keempat, air bersih. Oleh karena itu, untuk menjawab 4 sektor rentan terhadap dampak perubahan iklim tersebut, dana subsidi BBM harus dialihkan untuk proyek EBT guna mendukung net zero emission. Perspektif yang ketiga, politik internasional. Apabila Indonesia masih memberikan subsidi BBM, maka hal ini berkaitan dengan keseriusan Indonesia di mata dunia untuk komitmennya dalam mencapai net zero emission. 2 hal yang mungkin terjadi. Yang pertama, pandangan negatif dari dunia internasional dan menghambat pembangunan EBT di Indonesia. Mengapa? Karena Indonesia sebagai negara middle ekonomi, Indonesia masih harus menjalin kerjasama dengan negara lain untuk mengembangkan EBT-nya. Misalnya saja untuk listrik EBT, PLN harus menggandeng Jepang dan Cina untuk mendukung studi teknologi EBT. 2, terhambatnya EBT bisa mengakibatkan pendapatan negara menurun. Salah satu bukti konkretnya, Singapura yang hanya mau mengimpor listrik dari Indonesia yang dikembangkan oleh PLTP Sarula, Ijen, dan juga PLTS Sumbawa. Sehingga apabila proyek-proyek semacam ini terhambat, negara tetangga pun enggan mengimpor energi dari Indonesia lagi. Analisis ketiga perspektif itulah yang membuat kami yakin bahwa apabila pemerintah masih berdiri dengan kebijakan subsidi BBM dan juga perkembangan EBT-nya, maka capaian net zero emission akan menjadi lambat dan sia-sia. Sekian dan terima kasih. Dewan Juri, saya sebagai pembicara ketiga akan menyampaikan 2 poin argumen terkait efektivitas mekanisme kami. Masuk pada argumen pertama, mengapa dengan mekanisme kami justru memberikan aksesibilitas dan efektivitas energi yang lebih ramah lingkungan kepada masyarakat? Pertama, harga EBT berpotensi menurun dari tahun ke tahun, sehingga dapat dijangkau masyarakat. Hal ini dikarenakan sumber EBT jumlahnya melimpah, yang artinya energi tersebut akan selalu ada dan tidak terpengaruh oleh faktor eksternal seperti geopolitik. Tidak hanya itu, teknologi EBT di masa depan juga akan semakin murah, yang berimplikasi pada menurunnya harga EBT. Direktur Utama PT PLN Darmawan Prasojo mengungkapkan, pada tahun 2015, lelang PLTS seharga $25 dan saat ini turun menjadi $3,3. Dewan Juri, dalam waktu sesingkat itu harga teknologi EBT turun 86,8%. Maka tahun-tahun berikutnya pasti akan semakin menurun sehingga mudah dijangkau masyarakat. Poin kedua, hanya melalui mekanisme kamilah, masyarakat akan mau beralih ke EBT. Sebab kami meyakini selama harga BBM masih dalam jangkauan masyarakat dan tidak adanya insentif terhadap pemerintah terhadap peralihan penggunaan EBT, maka selama itu pula masyarakat tidak akan pernah mau beralih kepada EBT.
Hal ini berimplikasi pada meningkatnya emisi karbon. Kami berkaca pada keberhasilan transisi energi berupa peralihan minyak tanah ke LPG 3 kg. Keberhasilan transisi energi ini dipengaruhi oleh 3 faktor. 1. Adanya energi substitusi. 2. Adanya insentif berupa pembagian LPG secara gratis. 3. Pemerintah menarik lebih dari 11 juta kiloliter minyak tanah dari pasar. Hal inilah yang hendak juga dicapai dalam dunia kami. Kami akan berangkat dengan mekanisme yang komprehensif, yaitu menghapus subsidi BBM secara gradual, serta memberikan insentif terhadap pengguna EBT seperti subsidi kendaraan listrik, sehingga outputnya masyarakat mau beralih menggunakan EBT yang mana dapat mengurangi emisi karbon. Dewan juri, kami tidak menampik mekanisme tersebut akan menyebabkan naiknya harga komoditas. Namun, kami telah menyiapkan solusinya, yaitu dengan pemberian BLT untuk melindungi aktor yang paling rentan di sini, yaitu masyarakat menengah ke bawah. Poin ketiga, mekanisme peralihan ke kendaraan listrik menghasilkan emisi karbon lebih sedikit dibandingkan BBM. Hal ini dibenarkan oleh Dirut PLN Darmawan Prasojo yang menyatakan bahwa emisi karbon yang dihasilkan oleh listrik hanyalah 1,1 kg dibandingkan dengan BBM yang menghasilkan emisi sebesar 2,4 kg. Sehingga dengan menggunakan kendaraan listrik maka sudah dapat mengurangi emisi karbon lebih dari 50%. Argumen kedua, mengapa mekanisme kami akan menguntungkan semua pihak? 1. Segi pemerintah. Mekanisme kami akan memudahkan pemerintah dalam menjalankan tugasnya. Sebab, tugas pemerintah adalah menjamin kesejahteraan rakyat yang salah satunya dengan memenuhi target net zero emission. Mekanisme kami akan membuat ruang gerak anggaran pemerintah semakin melebar, sehingga pemerintah bisa lebih adaptif dalam mengambil kebijakan. Menurut Pardiasmo, mantan Wakil Menteri Keuangan, anggaran merupakan alat bagi pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dan jika kita kontekstualisasikan pada MOSI, ketika ada potensi EBT yang bisa dikembangkan, pemerintah dapat mengalokasikan anggaran untuknya dengan tujuan pemenuhan target net zero emission, yang kemudian akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Sehingga, mekanisme kami akan memberikan ruang gerak kepada pemerintah untuk membuat kebijakan yang lebih tepat. Kedua, segi masyarakat. Mekanisme kami akan menciptakan lingkungan yang sehat bagi masyarakat. Lingkungan yang sehat dijamin dalam pasal 28 HUUD 1945, yaitu setiap masyarakat berhak mendapatkan lingkungan yang sehat. Hal ini diwujudkan melalui penggunaan kendaraan listrik yang dapat mewujudkan udara yang sehat untuk dihirup masyarakat. Menurut riset oleh Universitas of the Michigan, terbukti bahwa mobil listrik menyumbang polusi yang jauh lebih minim dibanding kendaraan yang menggunakan bahan bakar fosil seperti BBM. Sehingga melalui mekanisme kami akan tercipta lingkungan yang lebih sehat bagi masyarakat Indonesia. Oleh karena mekanisme kami memberikan aksesibilitas dan efektivitas yang lebih ramah terhadap lingkungan masyarakat, yang kemudian berimplikasi pada pengurangan emisi karbon, serta menguntungkan semua pihak, baik masyarakat maupun pemerintah, maka kami yakin bahwa mekanisme kamilah yang paling tepat untuk mendukung net zero emission. Lex semper debit remedium. Hukum selalu memberikan solusi. Dewan juri, tibalah kita di akhir perdebatan. Mari kita telah kembali konstruksi berpikir dari tim kami terkait mosi penghapusan subsidi guna mendukung net zero emission. Dewan juri, terdapat 2 garis besar argumentasi dari tim kami. Yang pertama, penghapusan subsidi BBM adalah metode yang tidak terlepaskan untuk mencapai NZE. Hal ini kami buktikan dengan belum optimalnya upaya-upaya pemerintah selama ini untuk mengurangi emisi karbon secara signifikan. Sebab, dengan belum terhapusnya subsidi BBM, pemerintah masih belum bisa mengurangi sumber dari emisi karbon itu sendiri, yakni kendaraan bermotor pribadi. Karena masyarakat masih mudah untuk mengakses bahan bakar minyak yang masih disubsidi oleh pemerintah. Selebihnya, dana subsidi BBM yang dihapus dapat dialokasikan untuk pendanaan peralihan sumber energi konvensional menuju energi terbarukan untuk mendukung tercapainya NZE. Kedua, subsidi BBM akan mengakibatkan dampak jangka panjang dari segi lingkungan, ekonomi, dan politik luar negeri. Selain dari argumen, kami juga menjawab mengapa mekanisme yang kami ajukan jauh lebih efektif untuk jangka panjang. Karena masyarakat akan berhenti menggunakan BBM dan beralih ke energi yang terbarukan sehingga dapat mengurangi kuantitas sumber emisi karbon dan mewujudkan NZE. Dari kedua poin tersebut, dapat disimpulkan
bahwa proposal tim pro mempunyai urgensi dan terbukti efektif. Sekian pemaparan kami, Dewan Juri yang terhormat, terima kasih.